Pembelahan meiosis. Makhluk hidup sebagian besar mewariskan sifatnya melalui proses reproduksi seksual. Ini dimulai ketika dua gamet, jantan dan betina, bersatu membentuk embrio yang secara genetik unik dari kedua induknya yang kemudian mewarisi sifat dari kedua induknya itu. Pewarisan ini diturunkan melalui proses yang disebut meiosis. Seperti kita ketahui bahwa manusia memiliki 23 pasang kromosom, di mana 22 pasang itu identik. Sedangkan satu pasang yang lain berasal dari satu kromosom ayah pada binatang yaitu jantan, dan satu kromosom ibu, kalau pada binatang kita sebut betina. Sel gamet menjalani proses pembelahan meiosis, sehingga hanya dihasilkan satu kromosom atau haploid. Berikut penjelasan tentang pembelahan meiosis. Meiosis diawali dengan tahap profase 1. Pada tahap ini, kromatin berkondensasi menjadi kromosom yang disatukan oleh sentromer. Kromosom homolog saling mendekat dan membentuk sinapsis. Karena ada dua pasang kromosom saling menempel, maka terbentuklah tetrad. Kromosom homolog yang saling menempel akan kembali berpisah dan terjadi rekombinasi atau pindah silang. Saat inilah kromosom tidak lagi identik. Inilah salah satu alasan kenapa meskipun kakak beradik tapi tidak sama persis. Masih di tahap ini, membran inti mulai rusak dan nukleolus mulai menghilang dan kedua sentrosom berpisah ke ujung sel berlawanan dan mikrotubulus menempel pada kromosom. Fase berikutnya adalah metafase 1. Di sini kromosom berjajar di bidang ekuator. Kemudian anafase. Selama fase ini, kromosom bergerak menuju kutub berlawanan. Fase yang terakhir di meiosis 1 adalah telofase 1 dan sitokinesis. Di sini sel membelah menjadi dua sel anak. Di sini kemudian kedua sel anak menjalani tahap meiosis 2. Tahap pertama dalam meiosis 2 adalah profase 2. Sama seperti meiosis 1, kromosom memadat dan membran mulai rusak. Perbedaan mendasar profase 1 dan profase 2 adalah pada tahap kedua ini tidak terjadi saling silang atau rekombinasi. Selanjutnya pada tahap metafase 2, kromosom berjajar di ekuator. Pada anafase 2, kromatid ditarik terpisah mendekati kutub berlawanan. Pada telofase 2, membran inti mulai terbentuk dan sitoplasma kembali terbagi menjadi dua sel anak haploid. Jadi, meiosis 1 menghasilkan dua sel anakan, dan meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan yang kesemuanya adalah haploid. Melalui proses inilah kemudian sel haploid dari jantan dan betina kemudian bergabung menjadi satu pasang menghasilkan embrio. Embrio ini terus berkembang melalui pembelahan mitosis.